Dan kita juga harus bahas meme coin nih, karena PP ini meme coin. Jadi kalian juga harus tahu mana koin yang punya fundamental, mana yang emang koin itu cuma meme coin yang cuma mainan. Nah, menurut lu gimana nih terhadap PP? Karena kemarin pengen bahas PP nih. Karena lu awal mula main di PP kan? Awal pertama kali gue di PP. PP gue lihat, PP naik dengan emot dolar gitu, lidah dolar kan. Di status nih, orang terjun nih, gitu kan. Wah, asal jangan sampai trading nih, gua udah jong nih trading kan. Gitu. Oh iya, gua baru nih itu. Oke, balik lagi kita ke koin PP. PP itu dia awal mulanya hanya sebuah emoticon di dunia internet. Dari dunia internet ya kayak semacam mungkin di media sosial juga kan, dijadiin sebuah emoticon doang. Terus di Twitter mulai ramai juga. Di Twitter kan apalagi kalau ngeledek kan kadang pakai emoticon segala macam. Lahirlah si koin PP ini dan meledak di pasaran karena memang komunitasnya juga bagus. Komunitas bagus segala macam. Tapi balik lagi, dia itu hanya sebuah meme coin yang nggak punya fundamental, yang utilitasnya juga nggak ada sama sekali. Ya karena hype aja sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kamar kita official. Salam investasi. Nah, untuk minggu ini kita sesuai request kemarin bahwa kita akan membawain apa itu arti white paper, tokenomic, dan beberapa token kripto yang lainnya ya, koin-koin yang lainnya. Termasuk meme coin karena ada yang request kemarin Bang bahas PP. PP. Nah, untuk obrolan pertama ini gue bakalan ngulik definisi apa ini white paper ini biar kalian tuh paham, oh ini white paper nih kayak gini gitu loh. Biar koin-koin itu pasti setiap koin ketika kita menganalisa, mengulik koin itu kita wajib, itu hal yang wajib mengetahui apa itu white paper. Nah, untuk penjelasannya white paper ini apa nih bro menurut lu? Oke. White paper adalah isi dari project si token yang baru atau token yang lama. Misalkan lu suka sama token A, terus lu cek white papernya, nah di situ terlihat semua dari mulai projectnya, dari mulai sistemnya, dari mulai cara pembagian hasilnya, itu yang dinamakan white paper. Karena balik lagi, white paper itu adalah sebuah kertas digital yang berisi tentang visi misi si koinnya. Jadi untuk semua ini ya. Jadi paper. Kita pukul rata semua koin tuh harus ada memiliki white paper. Iya. Sekalipun itu meme coin. Iya. Meme coin pun kadang ada white papernya. White papernya ya paling isinya cuma candaan-candaan doang. Jadi kalian tuh harus paham, ketika kalian mau membeli satu koin, ibaratnya kalian tuh tertarik terhadap satu token atau koin kripto yang kalian ingin beli. Nah, kalian pun harus wajib tahu, oh white papernya kayak gini nih, arah si koinnya kayak gini, biar apa? Biar kita bisa menganalisa secara mandiri tanpa kemakan FOMO dari konten-konten yang lain yang berseliweran di FYP kita gitu. Jadi itu fungsinya kita memahami apa itu isi dari si koin tersebut, white paper tersebut. Jadi kita apa sih, menurunkan sebenarnya tingkat kerugian kita lah. Gitu. Pertama, menurunkan tingkat kerugian. Kedua, bisa membuat kita lebih percaya diri dari proyekannya ini arahnya kemana. Terus kita tahu, oh kesini arahnya, oh cara pembagian hasilnya juga seperti ini. Itu kita bisa lebih yakin lagi ketika dia harga turun, kita nggak takut, malah kita beli lagi. Jadi kita udah tahu spesifik lebih detail ya. Lebih detail karena di white paper itu pun tercantum juga tokenomic. Karena balik lagi, kalau misalkan white paper itu adalah sebuah digital yang memberitahukan sistem segala macamnya. Nah, di situ juga satu kesatuan dengan tokenomic, white paper, terus visi misi, sistem, di bawah lagi ada tokenomicnya,
dan seterusnya gitu. Nah, berarti tokenomic dan white paper tuh Satu kesatuan ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalian jadi kalau gitu berarti ya, eh, kita tahu white paper pasti dia ibaratnya berkesinambungan sama tokenomic, Iya, ya kan? betul. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus paham karena banyak juga dari teman-teman gua ya kan yang ibaratnya baru-baru terjun, dia banyak kan kemakan FOMO. Oh ya, Ya kayak kemarin betul. Aster. Ih bang, ini bagus loh Aster gini-gini. Ya karena ketika kita ibaratnya ketika gua nggak tahu apa sih si white paper dia, ya kan, Betul. fundamentalnya apa itu, gua nggak mau speak up. Oh iya, udah beli gitu. Bahkan kalaupun lu tanya ke dia, lu tahu nggak ini harga Aster bisa tiba-tiba naik? Iya. Pasti dia nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak Dia tahu taunya kalau si CZ ini iya. bersabda. Jadi dan itu pun jadi perdebatan yang sia-sia menurut kita kalau Iya. walaupun kita ngomongin harus paham dulu white papernya apa terhadap orang, karena untuk memahami white paper tuh kadang orang malas baca. Betul, apalagi bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris harus kita translate dulu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Untuk antisipasi kita yang ibaratnya pemula-pemula yang ya ibaratnya kita juga pemula tapi ya kesininya ya kita udah lumayan lah, kita lumayan memahami. Jadi sama pemula mungkin kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang kita mudah dimengerti. Iya, gua pun kan waktu itu sempat pernah bilang juga kan di saluran WA kita, apa namanya? Saluran WA kita apa? Pesugihan kripto ya. Di pesugihan kripto itu kan gua kan sering nge-share juga, ada beberapa share poin segala macam. Gua balik lagi di bawah itu pasti gua kasih note, alangkah baiknya buat cari tahu dulu ini white papernya apa atau tujuan segala macam tokenomiknya. Gue sering nge-share juga di situ biar para member gue juga nggak bisa nyari sendiri gitu, karena kan kita kan punya waktu masing-masing, siapa tahu tiba-tiba dia nemu token yang bagus ya kan, gue bisa ngikut juga. Iya, karena kebanyakan yang FOMO nggak bisa ngebedain mana yang ini meme koin, mana emang koin ini yang ada fundamentalnya gitu. Jadi itu antisipasi lah, kita pahami dulu white paper itu alangkah baiknya. Ketika kita koin, kita cross check dulu white papernya. Nah di white paper itu terdapat banyak kayak jumlah market cap, supply yang beredar, developer memegang berapa persennya gitu, dan proyekannya arahnya kemana itu di situ semua lengkap. Jadi itu white paper itu penting untuk kita antisipasi supaya kita nggak rungkat ya kan? Apalagi kalau kita pas ngecek white paper ada yang terbaru, misalkan ada teknologi terbaru di blockchainnya nih, wah kayaknya gue baru tahu nih teknologi ini nih, nah itu menurut gue emas ya, itu emas itu. Kayak kita menemukan harta karun ya. Wih, kayaknya belum pernah. Iya, kayaknya gua doang nih yang baru tahu nih. Baiklah, kalau gua udah naik baru gua share gitu kan. Iya gitu kan lu. Betul. Yang baru kasih tahu gua. Gua tahu sekarang. Jadi setiap udah naik berapa persen lu baru ngasih tahu. Nih. Bagus nih kek ya. Duh, iya lagi. Nah, jadi kayak gitulah. Bahkan kita tahu kadang kripto itu ya nggak jadi patokan white paper juga sih. Kadang kita udah analisa white papernya udah bagus, proyekannya udah bagus, terus kita juga bisa rungkat juga. Bisa. Iya. Karena balik lagi. Ini tuh kripto. Bisa aja kayak mantap. Mungkin udah. Tokenomic juga mungkin nggak jauh beda ya penjelasannya. Nggak jauh beda karena satu kesatuan di situ. Satu kesatuan ya. Di tokenomic itu dia hanya memberitahukan supply yang beredar, tokennya berapa persen, pembagian buat airdrop berapa persen, terus developernya megang berapa persen, tim megang berapa persen. Itu kita cukup tahu itu doang sih, karena balik lagi
kita kadang ngelihat, oh koin ini kok harganya tinggi ya. Iya. Kita cek tokenomicsnya, dia supply-nya berapa, apakah 10 juta fix atau 1 miliar itu bakalan dibakar lagi apa enggak, itu tahu di situ juga. Ini tokenomics itu lebih simpel lah dibanding Lebih white paper simpel lah. sebenarnya. Ya. Karena kalau white paper itu balik lagi Visi. misi, terus teknologi yang digunakannya, yang terbaru apa yang tetap masih IVM atau yang lain-lain. Yang punya juga ada kan di situ ya. Yang punya ada juga. Ya situ semua profilnya lengkap lah. Nah, mungkin setelah white paper tokenomics gitu karena bersangkutan. Nah, ini balik lagi yang kemarin requestan PP Ya. nih. Nah, ini PP. juga ya pembahasan yang menurut gue nyambung juga nih. Iya. Karena kita bahas white paper, dan kita juga harus bahas meme coin nih karena PP ini meme coin. Iya. Jadi kalian juga harus tahu mana koin yang punya fundamental, mana yang emang koin itu cuman meme coin yang cuma mainan. Iya. Nah, menurut lu gimana nih terhadap PP? Karena kemarin pengen bahas PP nih. Iya. Karena lu awal mula main di PP kan? Awal pertama kali gue di PP. PP, gue lihat, PP naik nih. dengan emot dolar gitu, lidah dolar kan. Di status, orang terjun nih, gitu kan. Wah, asal jangan sampai trading nih, gue udah jong nih tradingan gitu. Oh iya, gue baru ngeh itu. Nah, wah, taunya, wih, ini nih yang gue mau nih, baru gue ikut terjun gitu. Tapi di situ awal mula gue terjun di PP itu banyak ilmu yang gue dapat, banyak pengalaman yang gue dapat, banyak juga pengendalian emosi di situ. Itu di situ. Emang kita tahun-tahun pertama tuh ngandelin emosi ego bener-bener ya. Betul. Nah, jadi untuk kalian tuh yang baru terjun pasti ngerasain, wah, ngerasain banget itu. Wah, lagi tinggi. Kita cuman screenshot gambar lah ketika naik, ketika turun nangis. Oke, balik lagi kita ke koin PP. PP itu dia awal mulanya hanya sebuah emoticon di dunia internet. Dari dunia internet ya kayak semacam mungkin di media sosial juga kan dijadiin sebuah emoticon doang. Terus di Twitter mulai ramai juga. Di Twitter kan apalagi kalau ngeledek kan kadang pakai emoticon segala macam. Nah, di situ dia lahirlah karena melihat Shiba Inu dulu kan masih meme coin kan. Shiba Inu, Doge itu mulai rame kan. Habis itu terlahirlah si PP ini karena komunitasnya mulai rame. Terus yang pakai siapa sih dulu di Twitter yang nggak pakai emoticon PP gitu kan. Nah, dari situ mulailah tercipta si koin PP ini. Karena si koin PP pun dulu berawal dari kayak sebuah kartun apa gitu, kayak frog gitu kan. Iya. Karena kan PP gambarnya kan kodok apa katak. Iya, kodok. Dia kayak film yang frog gitu ya. Iya kayak gitu. Nah, dari situ lahirlah si koin PP ini dan meledak di pasaran. Karena memang komunitasnya juga bagus. Komunitas bagus segala macem. Tapi balik lagi, dia itu hanya sebuah meme coin yang nggak punya fundamental, yang utilitasnya juga nggak ada sama sekali. Ya karena hype aja sih. Tapi kenapa PP ini banyak yang statement bahwa PP emang koin hiburan, tapi PP ini ngelebihin koin-koin yang punya fundamental nih. Kenapa yang ibaratnya membuatnya kokoh gitu loh? Kalau mau yang membuat dia kokoh itu komunitas. Jadi setiap koin itu bisa bertahan lama, balik lagi karena orang-orang banyak yang memegang si koinnya. Terus yang kedua, gue nggak tahu dah di situ ada pembakaran apa enggak. Karena balik lagi setiap koin yang naik biasanya karena ada orang baru yang membeli. Terus ada pembagian hasil dengan cara membakar koinnya itu, tapi gue nggak tahu di situ PP ada pembakaran apa enggaknya. Gue nggak terlalu ngikutin tentang pembakaran ya, intinya dia bisa kokoh sampai saat ini ya karena sebuah komunitas yang solid, ya kan. Dan mungkin kepercayaan juga ya, kemarin kita bahas tingkat kepercayaan orang itu terhadap PP itu tinggi ya.
jadi membuat dia lebih stabil menurut gua stabil. dibanding koin-koin yang lain. Tapi Kayak gue nggak nyaranin ya. tapi nggak nyaranin juga. Tapi kalau untuk kalian nyari untung, kalau momentum bagus buat ngebuy, ibaratnya buat ngebuy PP ya silakan. Silakan. Tapi balik lagi Balik harus lagi. jual ketika udah harga. Harga naik. Jangan sampai kita tahan-tahan karena sifat manusia kan tidak luput dari kurang puas ya kan. Iya, serakah. Serakah. Jadi kita hilangin itu dulu, baru kita bisa ya walaupun kalian naik 10% atau 20% lebih baik jual kalau Iya. di meme coin. Betul, kalau di meme coin. Kecuali di koin-koin yang memang kita udah tahu ATH tertinggi, oh dia bakalan nembus bikin ATH terbaru kan, biasanya kayak gitu kan. Iya. Jadi kita tahu itu sih. Dan intinya untuk koin-koin yang semua lah altcoin meme ya kan, ya kurang lebih seperti itu, nggak jauh beda dari PP kecuali Doge. Iya, dia Doge. udah dapat ETF. ETF Doge juga udah dapet ETF dan kemungkinan dia ada maskot PP maskot meme coin ya. Maskot meme coin ya. Coin itu dia. Shiba Inu aja udah mulai ini kan. Kalau Shiba Inu kan memang ada proyekannya. Ada proyekannya kan, dari sebuah dia meme coin jadi punya utilitas sama fundamental tersendiri. Ya, tapi ya kalau kalian nemuin awal meme coin menjadi sebuah utilitas atau fundamental yang punya fundamental bagus juga, kalian tahan. Nggak apa-apa lu tahan. Kayak Floki ya kan. Kayak Floki. Oh iya Floki ya. Iyalah Floki. Iya, master. JP kan. JP. karena udah mulai tahu ini udah mulai bikin ini dia nih apa namanya udah jadi koin utilitas nih. Utilitas juga nih. Tapi ya gue hilangin semua, maksudnya gue jual semua. Iya karena kan kita tahu juga tetap ibanya jangan serakah lah. Jangan serakah, apalagi narasi sekarang tuh cepet. Sama satu lagi, kalau untuk kita pemula tuh ketika kita memahami white paper tokenomics, kita itu nggak ada kata terlambat ya. Karena kebanyakan apa sih basic kita itu kadang kebanyakan udah ke trigger sama anjir ya, kenapa telat, gua gitu, maksudnya iya iya. Gua telat, kenapa nggak gua beli dari harga sekian gitu. Iya. Padahal ketika kalian udah memahami 3 hal kayak gitu, kalian tuh tahu oh ini masih bisa naik lagi, atau mungkin ntar lah gua tahan dia bakal turun lagi kok ya, karena ngelihat proyekannya kayak gitu. Itu juga semua satu hal yang penting juga, basically juga itu buat kalian apa sih, antisipasi. Malah menurut gue itu orang yang beruntung juga. Beruntung ketika dia ngelihat dapat, misalkan dia lagi riset gitu, terus proyekannya bagus, harganya lagi turun, ya kan? Itu menurut gue dia termasuk beruntung. Kalau menurut gue ya itu beruntung karena ngelihat proyekan, bagus juga ya. Tapi kok harganya lagi turun banget ya, itu menurut gue beruntung karena bisa membeli di harga bisa harga terendah dia. Ya kalau kalian yang penting kumpulin amunisi aja dulu. Karena ketika kita sekarang misalkan kayak sekarang nih Aster kan lagi booming nih Aster ya kan, habis itu dia ngecek buset lagi rame amat nih Aster nih, tapi kok harganya lagi turun. Nah ini kan harusnya momentum nih buat dia nih. Ya banyak juga yang ke gue ya, yang rekan-rekan kerja gue juga yang bilang, aduh bang Aster gue telat nih. Temen gue kemarin beli di 0,5 sekarang anjir udah di 1, berapa. Gue selalu bilang nggak ada kata telat. Yang penting lu tahu proyekannya kemana, arahnya kemana, lu pahami dulu. Enggak ini kuat bang koinnya, ya udah lu pahami dulu, ya udah kuat lu belum baik lu beli. Ketika dibeli tes turun naik sedikit tes. Itu lagi momentum bullish dia sebenarnya. Dia beli, dia jual, tes, ataunya bullish terus. Anjing gue nungguin, gue kira naik bakalan turun lagi. Ya lu kan gue bilang pahami dulu ATH tertingginya berapa. Pasti ketika dia naik dia bakal nyentuh ATH tertinggi dia dan bikin ATH terbaru. Oh iya bang, gue nunggu turun dulu lah, tuh gue beli. Bahkan turun lah udah segitu dia seduanya. Nah kayak gitu, itu kita jauhin ya kayak gitu. Dan
Satu lagi gue pengen ngebahas token yang lagi booming juga nih selain Aston yang kemarin baru launch. Apa tuh? XPL plasma ya. Plasma. Nah, menurut lu gimana nih? Karena gua kemarin juga banyak kan, wah marketnya langsung banyaknya yang meledak kan gitu kan, banyak yang masuk. Terus gue penasaran nih proyekannya kemana sih XPL ini nih? Dan kemarin juga kita udah tahu kan dari Prof Aka sama Bro Timothy sempat dibahas juga. Nah, ya cuman kan gue pengen tahu nih detail nih spesifiknya kayak gimana nih menurut lu? Oke, XPL dia bergerak di bidang tentang stable coin. Dia mentransfer tanpa melihat jaringan. Lu mau jaringan apa? Jaringan Ethereum, jaringan Solana, jaringan apalagi tuh? Jaringan BNB. Itu dia kagak ngaruh. Transfer ya udah transfer aja. Jadi kayak tapi 11-12 kayak Mango sih buat gua. Cuman balik lagi, dia ini kenapa bisa kuat? Iya. Karena dia ingin menguasai stablecoin, si stablecoinnya. Tapi kalau Mango bedanya apa? Kalau Mango kan dia khusus di kriptonya. Oh iya, paham. Nah, dia nggak bisa. Berarti stablecoin kayak macam USDT gitu. Ya, kalau stablecoin kan USDT kan. Ya kan kita kalau USDT kan kita misalkan pakai mau transfer nih, kan USDT itu macam-macam jaringannya kan. Ya. Ada yang pakai BEP20, BNB kan. Ada yang kita ke swap dulu ke ERC20 atau Ethereum atau Solana. Nah, berarti kalau dia itu gue mau main ke misalkan memcoin Solana, berarti dia nggak usah di swap dulu ke ini langsung ke Solana aja gitu. Ya, itu. Tapi katanya digadang-gadang itu nol fee. Ya. Lah. Bayangin deh. Dia keuntungannya di mana, Bro? Ya, kurang tahu dah kalau ke situ. Ya kan karena posisinya gini, dia itu pengen merajai dunia stablecoin. Apa ini sebuah sales marketing dulu di awal apa gimana nih? Itu bisa jadi. Tapi karena balik lagi ke apa ya, ke dunia yang berkembang atau dunia teknologi yang berkembang, itu menurut gua bisa nol fee. Karena kenapa? Dia pasti dapatnya dari sebuah aplikasi atau teknologi yang digunakan. Jadi misalkan lu ngegunain teknologi A, mungkin dia dapat fee-nya dari situ, dari banyaknya orang yang menggunakan teknologi dia. Oh iya. Terus ditambah lagi dia ingin menjadi sebuah alat transaksi sehari-hari. Misalkan gue mau beli ke warung lo. Enggak, gue tahun dulu. Kemarin di Jepang kan sempet ya, yang si Suli dia yang bilang kita kalau jajan di Jepang ini udah bisa pakai koin kripto. Jadi kayak pakai USDT, yang gambar warna biru itu apa? Satu lagi USDC. Nah, kita itu bisa ada dia. Nah, mungkin ini arahnya ke situ. Itu maksud gua. Jadi buat alat pembayaran sehari-hari. Oh, jadi dia pengen ibaratnya pengen nyata lah. Pengen nyata di dunia kripto itu, pengen ada kayak apa ya? Indonesia tuh kan QRIS kan. Iya. QRIS itu bisa digunakan di semua negara juga kan sekarang. Nah, itu stablecoin XPL Plasma ini hadir untuk itu, untuk alat pembayaran sehari-hari dalam dunia kripto. Kalau QRIS kan sehari-hari dalam dunia di semua bank lah, iya kan, semua bank kan dia QRIS itu kan. Cuman kan bentuk digital kan, digital bukan kripto gitu. Kripto. Karena kan kalau QRIS itu adanya QRIS itu ya satu efisiensi ketika kita mau transfer di berbagai macam bank, dia bisa masuk tanpa fee. Iya. Nah, terus ditambah lagi tanpa harus apa ya bahasanya tuh, nomor money changers gitu. Kayak penukaran uang. Misalkan gue punya dolar, tukar dulu ke rupiah gitu, enggak. Iya. Nah, hadirnya si XPL Plasma itu gitu, nggak usah di swap, nggak usah ganti jaringan. Ya udah, gue mau belanja A, gue punya USDT
entah itu jaringan apa, gue tinggal bayar aja ya. Itu Keren ya. Plasma. Keren juga sih Plasma. Ditambah lagi dia teknologinya terbaru juga. Dia teknologi cross chain bridge. Cross chain bridge itu apa itu? Bisa ke semua jaringan. Itu terbaru. Cross chain bridge. Tapi yang gue bikin tanda tanya, 0V itu ya gimana kalau kita pembisnis 0V? Untungnya di mana gitu? Iya kan? Gua masih tanya tuh apakah sebuah sales marketing awal doang supaya banyak peminat. Ibanya walaupun nanti ada fee, dia mungkin gak terlalu besar tuh sebenarnya oke-oke aja sih menurut gua. Walaupun ada fee tapi ya nggak terlalu besar ibanya 0,0 berapa keambilnya. Gue juga belum tahu sih dia ngambil keuntungannya dari mana. Nah itu. Karena yang gue tahu semua koin itu mengambil keuntungan ya dari gas fee-nya kan. Ya karena gas fee-nya itu buat dia pembagian ke earn, ke mining, ya kan. Nah, itu pembagian hasil dari pembakaran koin dan itu macam-macam sih. Dan untuk ibanya menambah ke investor juga kan. Iya, menarik. Tapi menurut lu momen yang tepat untuk SPL ini untuk kita masuk ini sekarang atau gimana nih? Menurut lu nih. Ya. Karena kalau kita liatin kalau dari teknologinya ya. Kalau Prop sama Bro Timothy kan ya dia udah masih mau naik mau enggak dia mah udah tinggal beli. Iya, satu tinggal beli, dia juga udah dapat bocoran sebelum dia launching juga dia udah tahu. Oh, ini dia nih, iya kan. Nah, kalau analisa lu dah karena gua nggak ngikutin, nggak mendalami, tapi gua tahu kemarin juga sempat gua mau tanya karena gua lihat market cap berapa nih kenaikan sampai 243%. Iya. Nah, menurut lu gimana nih? Ya, menurut gua mungkin di harga kalau lu yakin lah gitu dengan teknologinya, beli di harga antara 22.000 udah. Kalau dia syukur-syukur turun ke 22.000 itu juga syukur karena kayaknya agak sulit juga karena gua pun nyicil dari harga berapa ya 20.000 gua cicil turun lagi di 19.000 gua cicil lagi ya udah gua stop nyicil tuh di situ. Ya walaupun dikit sih. Nah jadi kayak gitu lah karena gua nggak mau ngotak-ngatik si yang punya gue yang ini adalah lu tahu lah. Iya intinya ya kalian juga kalau yang ngikutin pasti tahu lah poinnya sekarang mana ya, jangan sampai dibilang ini lagi nih ya intinya inisial B aja. Terus gue juga penasaran satu lagi pertanyaan gue nih, kenapa market merah kemarin merah semua, kenapa nih, ada sentimen apa nih, apakah karena ada apa sih perkumpulan PBB terhadap kemerdekaan Palestina atau gimana nih? Kan kemarin market merah pas bertepatan sama perkumpulan PBB kan, orasi semua presiden terhadap perdamaian Palestina, ya kan? Apa gimana nih narasinya sentimen? Karena ini mencangkuk ke arah dunia, gua nggak bisa ngomong tentang hal itu. Tapi yang gua yakini itu dari seminggu ke belakang itu market dalam keadaan hijau. Iya. Ketika dalam keadaan hijau itu udah pasti koreksi. Diskon itu simpelnya kayak gitu sih. Nah. Sentimennya ya PBB juga. Mau lu gua gebrak meja nih. Tapi ya gua semoga cepet bullish. Tapi untuk pembahasan gua cukup deh kayaknya. Cukup. Jadi kita bakalan next di minggu depan, semoga ada koin yang menarik lagi minggu depan selain XPL. Mungkin untuk Aster juga selentingan. Ini untuk Aster menurut lu masukan gimana nih? Untuk Aster kalau ketika harga koreksi
Lu mau beli aja. Tapi kemarin lu sempet kesel ya sama orang-orang yang FOMO Aster ya, Itu kesel gua. sampai lu bikin SW, anjir ketahuan nih orang kesel banget nih kayaknya Kesel ke gua. FOMO Aster ya kan. Kesel banget. Telat. Makanya gue kayak balas dendam nih ke SPL. Oke. Tapi menurut gue SPL juga agak nggak, ya walaupun proyekan bagus, balik lagi dia nggak bisa langsung ngepam berapa ribu persen. Ya emang lu yang punya market. Dia balik lagi ketika kalian masuk tuh harus penuh kesabaran, karena di pertengahan jalan pasti ada ombak-ombak yang menerjang. Iya, Anjir. Itu cukup sekian dari obrolan kita malam ini. Kalau ada yang mau bahas koin kripto yang lain, token yang lain, silakan di komentar aja. Oke, Tulis di komentar. tulis di komentar. Nah, untuk kemarin juga thank you ya untuk yang komentar bahas request PP ya. yang Kita thank you request PP. banget karena kalian udah mengapresiasi obrolan kita dan konten kita. Betul. Karena kalian ada komentar aja kita udah seneng, walaupun komentar Walaupun negatif hujatan. juga nggak apa-apa. Malah kita lebih senang hujat. Udah kangen dihujat. Lu aja, gue mau enggak. Kan yang dihujat Oke. ini. Oh iya. Oke. Oh iya lagi. Besok pindah depan jalan. Oke, untuk sekian dari gua, Salam investasi. balik lagi di minggu depan di pembahasan tema yang berbeda. Oke. Bye bye.